Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milda Hamidah Nalwin Alzamzami. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hal yang pertama yang akan kita bahas, yakni mengenai ekonomi Indonesia. Tahu nggak sih, ekonomi Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi berkembang utama dunia yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar di Asia ke-6 setelah Tiongkok, Jepang, India, Rusia, dan Korea Selatan. Ekonomi negara ini menempatkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke-16 dunia, yang artinya Indonesia juga merupakan anggota G20. Setelah mengalami gejolak politik dan sosial yang hebat pada pertengahan 1960-an di bawah Presiden Soekarno, Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soeharto segera melakukan restrukturisasi tata kelola fiskal yang tercerai-berai akibat berbagai kebijakan ekonomi yang memberatkan pertimbangan neraca APBN yang ada dengan berbagai cara. Dari mengadakan renegosiasi terkait pembayaran utang jatuh tempo hingga meminta IMF untuk mengasistensi pengelolaan fiskal Indonesia yang masih rapuh. Selama 2 dekade, Indonesia membangkitkan kembali ekonomi. Ekonomi Indonesia yang ditopang dari kegiatan industri dan perdagangan berbasis ekspor menggerakkan ekonomi Indonesia masuk sebagai salah satu The East Asia Miracle pada tahun 1990-an, di mana Indonesia mampu menciptakan stabilitas politik, sosial, dan pertahanan keamanan yang menjadi fondasi ekonomi yang kuat untuk menghasilkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan ditopang dari sektor industri manufaktur berbasis ekspor dan industri pengelolaan sumber daya alam. Alhasil, ekonomi Indonesia menjadi salah satu ekonomi yang terindustrialisasi seperti Jepang, Korea Selatan, dan Thailand. Meski Indonesia berhasil mencapai stabilitas, proses hankam dan industri manufaktur dan pengolahan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ternyata, keberadaan infrastruktur transportasi seperti jalan tol, pelabuhan, kereta api, dan bandara yang ada di Indonesia tidak mampu mengejar pertumbuhan kebutuhan pasar yang ada dan perlahan. Hal ini mengakibatkan munculnya kesenjangan ekonomi di antara Pulau Jawa dan pulau di luar Jawa. Akibat minimnya pembangunan infrastruktur transportasi di luar Pulau Jawa, mengakibatkan terjadi maraknya urbanisasi massal warga luar Pulau Jawa yang menuju Pulau Jawa, memunculkan kesimpulan bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya diperuntukkan untuk Pulau Jawa saja. Tidak hanya itu, pengelolaan fiskal APBN yang mulai menunjukkan perimbangan neraca yang tidak sehat dan penegakan regulasi dan pengawasan kegiatan sektor finansial yang lemah karena minimnya kecakapan instansi untuk mengatur kegiatan sektor jasa keuangan mengakibatkan terjadinya pertumbuhan pinjaman tidak bergerak atau non-performing loan yang tidak terkendali. Hal ini tidak lepas juga dari peran regulator finansial yang gagal untuk menegakkan peraturan untuk memberikan pertanggungjawaban sosial perusahaan berupa edukasi keuangan kepada rakyat. Hal tersebut mencapai titik klimaksnya ketika krisis moneter 1998 merebak ke berbagai negara di Asia. Ketika jaring pengaman sistem keuangan gagal menahan epidemi krisis moneter tersebut masuk ke Indonesia, maka merebaklah krisis tersebut ke semua sektor perekonomian dan menjangkiti industri keuangan Indonesia, yang akhirnya menjadi awal kejatuhan ekonomi dan segala pencapaian yang Indonesia raih, yang diawali dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja massal yang berakhir dengan berbagai kerusuhan yang menuntut mundurnya Soeharto sebagai Presiden Indonesia saat itu. Indonesia mau tidak mau harus meminta IMF untuk mengajukan pinjaman, melakukan normalisasi ekonomi Indonesia yang sudah sakit akibat harus menanggung biaya yang sangat berat akibat kegagalan jaringan sistem pengamanan keuangan Indonesia saat itu untuk mendeteksi adanya kejatuhan sistem keuangan secara sistemik dan mengantisipasi terjadinya peningkatan beban yang luar biasa.
Hal ini tidak lepas dari ketidakmampuan rezim Soeharto yang tidak mampu menciptakan ekonomi yang berpondasi kuat untuk mengantisipasi dan menghadapi bahaya ekonomi, ditambah lagi dengan kurang cakapnya pejabat dan sistem yang terkait untuk mengantisipasi adanya krisis moneter tersebut. Pada tahun 2012, Indonesia menggantikan India sebagai negara anggota G20 dengan ekonomi tercepat kedua setelah Cina. Sejak saat itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat di kisaran angka 5%. Pada 1 Juli 2020, Bank DUN ia memutuskan Indonesia untuk dikelompokkan sebagai negara berpenghasilan menengah tinggi dengan pendapatan nasional bruto Indonesia pada tahun 2019 sebesar $4.050, sedikit di atas klasifikasi Bank Dunia bahwa negara berpendapatan menengah tinggi per kapitanya berkisar $4.046 hingga $12.535. Hal lain menurut Bank Dunia adalah bahwa populasi kelas menengah di Indonesia saat ini sekitar 52 juta orang dengan pengeluaran 1,2 sampai 6 juta per orang per bulan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.